Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopianan dan ya, gua mau ngebahas dulu kali ini ya tutorialnya itu tentang carousel karena ada viewer yang nanya nih tentang carousel. Sebenarnya kalau teman-teman semua notice gitu ya ada di dokumentasinya sebenarnya caranya. Untuk cara-caranya, maksudnya untuk apa aja yang dia tanyakan itu intinya gimana caranya si carousel atau gambar yang bisa di next next bisa di slider gitu, bisa di slide lah ya, itu gimana caranya ngambil datanya dari database gitu, which is dia bakal udah kasih contohnya. Jadi intinya contohnya ada sebuah link atau JSON, terus ada gambar di sini. Nanti dia bakal diproses sehingga muncul di carouselnya. Simpelnya seperti itu sih teman-teman. Oke, kita nggak akan lama-lama lagi. Di sini gue lagi ngeran juga teman-teman. Oh iya, ini gue juga nunjukin beberapa contoh desain yang lagi gue bikin nih untuk project gue juga sih. Nanti gue juga akan bikin sih teman-teman gimana cara bikin kayak gini nanti di video selanjutnya gitu. Jadi silahkan ditonton aja terus gitu ya atau di request. Nah, langsung aja ke carousel. Jadi carousel yang terkenal di Flutter itu library-nya ada dua. Satu carousel slider, satu carousel pro. Kalau gua sebenarnya prefer ke carousel slider karena dia lebih manual ya, karena lebih bisa di customize aja gitu. Kalau yang pro ini, tuh dia kayak ya tampilannya beginilah. Tuh. Dan yang gua suka juga dari yang slider, karena dokumentasinya lengkap teman-teman. Dokumentasinya lengkap banget. Sebenarnya cara-caranya udah ada di sini teman-teman, yang kalian nggak notice aja sebenarnya mungkin cara penggunaannya ada di example sebenarnya tuh. Jadi ada list image yang akan kita pakai nantinya. Tapi nanti gue juga contohin juga lah kira-kira cara pakai yang dari sini tuh kayak gimana gitu ya. eh ada ininya ya kan, JSON-nya sebenarnya. Isi dari JSON ya kalau teman-teman perhatiin ini ada kayak ID, outdoor dan lain-lain kan. Ujung-ujungnya ada URL-nya teman-teman ya. Tuh ada URL-nya, ada untuk download. Nah, bedanya adalah kalau URL yang ini untuk ditampilin teman-teman karena ukurannya lebih kecil. Kalau ini untuk di-download karena ukurannya lebih besar. Istilahnya ini thumbnailnya lah ya gitu ya. Nanti kalian bisa terapin juga di dalam pengimplementasian kalian masing-masing. Nah, sekarang fokus kita adalah ke sini. Ini gue nggak akan ngasih tutorialnya karena gue cuma akan menjelaskan aja. Karena di sini memang jujur memang agak ribet juga gitu ya bacanya. Tapi gue akan coba persingkat aja. Jadi di sini gue udah udah run. Ini masih Jitsi ya. Gue bingung masih Jitsi kenapa ya. Oke, gue run lagi deh. Oke, perasaan udah gak ada Jitsinya deh. Oke, nggak ada. Harusnya ini udah nggak ada lagi teman-teman. Kayaknya dia masih nyangkut. Oke, udah kosong, udah ada tulisan hi there di sana. Oke, kita lanjut ya. Jangan di sini pertama-tama gue mau nyontohin dulu pakai carousel slider aja ya, mungkin. Karena takutnya terlalu panjang, teman-teman. Dan intinya sama aja sebenarnya. Gue akan ambil si dependensinya seperti biasa, carousel, gue pakai yang slider. Gua save untuk mendownload, terus di home sendiri ini kita udah ada scaffold. Sebenarnya kita tinggal copy aja teman-teman nih. Kalau teman-teman mau tahu cara ngebaca dokumentasi, teman-teman bisa lihat aja sebenarnya di sini nih. Tuh di ini screenshotnya. Ini untuk image slider demo, ini untuk complicated slider bla bla bla. Nah, kita pakai yang complicated ya, biar lebih komplit aja gitu. Nah, sebenarnya kodenya ada, teman-teman, itu di dalam example-nya. Nah, di dalam example ini sebenarnya dia udah kasih project-nya. Teman-teman bisa download project-nya, teman-teman klik aja di bagian atas tadi. Itu dia akan ngarah ke main.dart, teman-teman mundur ke Flutter Carousel Slider di GitHub. Oke, nanti teman-teman download aja. Download, nanti udah langsung ada teman-teman. Biasanya kan di lib. Nih, di carousel controller biasanya itu kalau nggak salah dia taruhnya di carousel controllernya deh. Gue lupa, teman-teman bisa lihat aja. Intinya ada kodenya ada di sini sebenarnya. Nah, kodenya itu dia bikin dalam bentuk seperti ini, tampilin. Nah, sebenarnya kita tinggal lihat juga gitu ya. Di sini tadi kita mau lihat yang complicated kan, teman-teman gini, bisa lihat di sini nih. Image carousel slider ini dia apanya namanya nih, routingnya dia routingnya pakai kayak gini ya. Kita cari aja yang complicated. Tadi ada complicated ya.
manual, multiple, keep, carousel, image. Nah ini, ya kan? Kita cari aja yang complicated kayak gini. Kita Ctrl C, kita Ctrl F. Dapat deh, langsung. Tuh, jadi langsung seperti ini. Kita coba buka lagi. Yep, complicated image slider demo. Tinggal kita panggil aja nih. Ini kita langsung ambil dari bodinya aja ya, kontainer. Gua copy, masukin ke sini. Ya, oke ya. Oke, nah carouselnya tinggal gue import. Oke, nah setelah gue import, intinya ini kita menambahkan carousel. Ada optionnya di sini, ada autoplay-nya ya. Ini optionnya banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ada autoplay, ada di tengah-tengah nanti dia ngezoom gitu ya kan. Terus aspek rasionya mau berapa banding berapa. Kalau teman-teman tahu layar 16:9 itu juga bisa kayak gini ya. 16:9 atau 1:2. Kalau dia bikinnya 2 berarti 2:1 gitu ya. Karena 2/1 sama dengan 2 gitu ya. Gak usah gue jelasin lah. Nah, terus di sini ada item kan. Nah, itemnya teman-teman bisa lihat dia minta apa sih? Di sini itemnya minta widget kan. Nah, kita tinggal panggil aja. Di sini ada image slider yang dia udah bikin teman-teman ya. Image slider. Nanti gue akan jelasin ininya. Aduh. Nah, ini. Dia udah bikin agak panjang, cuman kita akan bedah aja satu persatu. Gua akan copy, gua akan paste di atas sini. Nah, dia bentuknya adalah sebuah variabel. Intinya apa? Nanti gua akan jelasin deh. Sama sisanya dia harus ada image-nya. Nah, ini anggap image ini atau URL ini dapat dari JSON yang udah kalian ambil dari internet. Mau pakai blog atau apapun, terserah kalian lah. Gitu ya, gue jadiin jadi global variable biar bisa kebaca di sini. Ingat kalau kalian taruh variabelnya di sini, dia bisa nggak kebaca, teman-teman. Ini misalnya kayak gini nih. Tuh, nggak kebaca error ya. Karena dianya bukan di dalam function, dia sendiri variabel, sini sendiri variabel, jadi nggak akan bisa masuk gitu. Jadi usahakan bikinnya di global atau ininya kalian bikin di dalam function. Itu harusnya pengetahuan dasar sih, kalian harusnya mengerti lah ya. Nah, di sini teman-teman lihat, pertama kita punya list sebuah image. Sekalipun teman-teman punyanya JSON, nih, kalau JSON seperti ini, ini kan nanti bakal diubah nih menjadi list of JSON kan. Kalau teman-teman ke JSON to Dart gitu ya. Teman-teman lihat deh. Bentuknya sama aja, teman-teman. Bentuknya sama aja. Nanti teman-teman akan bikin ini kalau misal di convert nih ya. Anggap ini JSON teman-teman lah, JSON yang udah ada. Gitu ya, tuh kayak gini kan. Nah, JSON yang udah ada itu bentuknya kayak gini nih. String URL kan. String URL. URL. Nah, tapi teman-teman lihat, di sini kan bentuknya dia list. Ini ada kotaknya kan. Berarti nanti dia di sini list of data JSON. List of data JSON kan. Nah, nanti jadi bentuknya list data JSON. Di sini nanti kayak gini nih. Data JSON. Betul loh? Ya kan? Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, tolong lihat video gue sebelumnya deh. Itu yang gue ngebahas soal Dio, ngebahas soal apa, itu ada. Nanti teman-teman bisa ambil URL-nya. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini kita udah ekstrak semua URL-nya di sini gitu ya. Kalau masih belum ngerti juga ya nanti gue bikinin video terpisah lagi deh. Nah, terus teman-teman, ini gue akan bikinkan dulu di sini ya. Gue nggak akan pakai item dia, gue akan pakai item sendiri. Ini gue hapus biar teman-teman kebayang. Ini teman-teman lihat, item dia minta list of widget gitu ya. Cara pemakaiannya seperti ini teman-teman, sekali lagi carousel slider, optionnya adalah carousel option. Terus nanti di sini teman-teman lihat list of widget, berarti kita butuh list sama di dalamnya widget kan. Widget itu bisa apa aja, bisa teks gitu kan. Ayam gitu misalnya, ya kan? Kita tinggal save. Ini kalau teman-teman save nih, muncul di sini jadi ayam nih di atas. Cuman nggak kelihatan, jadi gue bungkus pakai save area aja. Save. Tuh ada ayam tuh. Nah, kalau teks pertama, yang kedua, gue mau kasih image misalnya, image dot apa ya, network gitu ya. Gue akan ambil image dari network, salah satu image, jangan dari situ deh. Gue ambil dari yang JSON tadi deh, dari sini ya.
gue ambil URL yang ini nih, biar nggak terlalu berat pas ngambil datanya. Seperti ini, ya kan? Save, gue lihat nih. Tuh, kan ada ayam satu. Di sebelahnya, ini ada gambar nih. Kok nggak ada, ya kan? Kambing. Ntar dulu, ini gambarnya valid nggak? Kita buka dulu, teman-teman. Jangan langsung dibuka. Gambarnya seperti ini ternyata, teman-teman ya. Gambarnya ternyata gambar ini. Kita copy image address aja, kita masukin ke sini. Nah, ini yang benar. Itu kayak link ini, salah gua tadi. Ini bukan link ininya, teman-teman. Ini link websitenya. Nah, gambar sebenarnya kayak gini tuh. Munculnya gambar kan tuh. Jadi udah masuk tuh carousel. Ya kan? Ini kan kalau cara manual nih. Kita bisa koma lagi nih, bisa ambil lagi mau gambar, mau apa terserah, yang penting widget. Gitu kan? Nah, terus di sini teman-teman di carousel sendiri, di carousel slider kalau teman-teman lihat, tuh dia ada sebuah gambar, tapi dia desain dulu teman-teman, ada yang kotak kayak gini biasa. Kalau kotak biasa jatuhnya kayak gini nih. Kita buka lagi ya. Kalau kotak biasa jatuhnya itu kayak gini. Kita ambil gambarnya yang ini, save image. Ini gua copy ke bawah. Gua pasang di sini, paste, save. Kita lihat. Lihat, tuh. Kan? Biasa aja gambarnya gitu. Cuman dia enlarge di tengah, teman-teman. Dia kayak ngezoom di tengah tuh. Nah, kalau mau ngilangin ngezoomnya di tengah, kita tinggal hapus aja ini. Jadi false atau di delete. Gitu. Jadi datar. Kebayang ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa hapus ini nih, ayam. Jadi ada dua gambar. Kayak gitu. Kebayang ya? Nah, aspek rasionya juga bisa diubah jadi 1, misalnya 1:1 gitu. Tuh. Jadi, nah ini jeleknya 1:1. Ini di atas ada, teman-teman. Nih, kalau teman-teman bungkus gitu ya. Teman-teman bungkus si carouselnya pakai kontainer. Terus teman-teman kasih warna. Colors.green. Kita save. Tuh, 1:1 itu segini teman-teman. Layar 1:1 itu segini. Cuman dia maksain si image-nya ke tengah gitu. Oke ya, jadi kita lanjut nih. Nah, terus Bang, gimana caranya supaya itemnya ini bisa otomatis ngambil data dari internet sesuai jumlah image yang keambil gitu ya. Kita hapus. Nah, kita kan udah punya nih data yang di atas nih. Anggap ini data dari internet teman-teman ya, image listnya. Teman-teman bisa ambil image listnya. Ini dihapus teman-teman ya. Dihapus gitu ya. Masukin ke sini aja gitu. Bang, error dong. Iya, karena dia mintanya image of the widget, list of widget, sedangkan kita punyanya list of string. Berarti tugas kita adalah mengganti image-nya ini menjadi widget kan. Caranya sebenarnya gue sering pakai teman-teman, yaitu pakai map gitu ya. Pakai map ini kayak ngambil data satu persatu gitu ya. Makanya kalian tonton deh video gue sebelum-sebelumnya tuh udah sering banget gue ngejelasin pakai map. Nah, dia ambil datanya satu persatu dari list yang ada. Terus data yang diambil itu, dia pokoknya nggak mau tahu apakah itu string ataukah itu widget. Nah, tapi karena kita udah tahu isinya string, kita bisa langsung pasang string di F-nya ini gitu ya. Nah, kita rubah widgetnya atau stringnya menjadi image. Caranya tinggal image dot dari network. Bisa juga dari asset gitu teman-teman. Kalau teman-teman udah punya image-nya di dalam aplikasinya. Tinggal dipasang F-nya. Kayak gitu kan. Terus karena dia mintanya ini list, nah di sini si map ini kita bisa kasih to list supaya dia menjadi list semuanya. Udah beres, kita tinggal save, kita tinggal lihat gambarnya, dan boom, jadi deh. Dah, kebayang teman-teman? Jadi ini udah image yang ada dari atas. Nah, anggap ini dari internet gitu ya. Jadi kalian bisa custom gitu dari database. Jadi data yang update ya udah gitu. Nah, Bang, terus bedanya sama yang ini apa? Nah, yang ini dia udah didesainin teman-teman nih. Teman-teman lihat dia pakai map juga di sini. Dot map di sini. Nah, cuman dia didesain. Kalau kita kan cuman image doang. Sama dia didesain nih, dikasih segala macamnya, dikasih teksnya, bla 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 bla. Tinggal kita pakai. Karena dia udah dimasukin ke dalam variabel, kita tinggal panggil image slider. Tinggal di save.
Kita simpan. Oke, nggak bisa. Ada yang error. Kita kasih, save. Balik deh dia seperti ini. Nah, cuman karena kita tadi 1:1 rasionya, sedangkan dia pakai 2:1, dia kita save lagi. Jadi ya begitu. Jadi sama kayak yang udah dia bikin. Tinggal teman-teman mainin di optionnya aja. Dan ini optionnya masih banyak ya. Tuh bisa ada height-nya berapa, initial page-nya apa, on scroll-nya apa. Jadi ketika dia pindah halaman di on scroll nih. Nih ya. Gue contohin nih, double test. Gue pasang Flutter Toast di sini bisa gitu teman-teman, atau gue bisa print di sini. Print test.toString. Tuh, jadi ini adalah sebuah function yang akan dipanggil ketika dia ngegeser. Kita bisa lihat di sini perubahannya. Di dalam sini harusnya ada output. Oh, di bak konsol tuh. Setiap dia geser tuh, dia ngeluarin data nih. Ya, oke. Jadi teman-teman udah tahu lah ya caranya seperti ini. Satu lagi, itu dotnya teman-teman. Nah, kenapa gue senang sama yang slider di sini dia ada dotnya, tapi dotnya itu pisah teman-teman. Nah, justru gue lebih seneng kayak gitu karena gue bisa custom dotnya itu mau di mana aja. Ini dotnya bisa di tengah, bisa di mana. Nah, caranya ya ada juga gitu ya. Dia juga punya teman-teman, ada di example-nya. Di sini teman-teman bisa tinggal cari dot aja atau index kalau nggak salah. Nah, ada indeksnya di sini. Dia udah punya indeks. Kita cari teman-teman ya. Gue cari dulu indeks. Nah, ini. Nah, jadi dia kayak ditaruh di kolom, terus ada row-nya di sini, di bawahnya. Gue tinggal copy aja sebenarnya kayak gini. Nah, jadi ini kan konsepnya kayak gini nih. Ini ada kolom itu berarti di aplikasi ini si gambarnya. Nah, di bawahnya kita bisa tambahin kan, berarti di bawah si kontainer ini kita bisa tambahin apapun kan. Di sini kita bisa tambahin row gitu, teman-teman ya. Ada sebuah row lagi di mana isinya adalah sebuah indeks. Nah, current ini adalah indeks yang saat ini. Kalau teman-teman lihat ke sini, teman-teman bisa cari nih currentnya itu apa sih gitu. Nah, di sini dia ada on page change, indeksnya keganti, tapi nanti, nah inisial currentnya itu 0. Gua akan jelasin bentar lagi teman-teman ya. Gua siapin dulu, nih. Gua pasang 0, udah nggak ada yang error. Udah deh, nih gue jelasin saat ini nih. Nah, jadi si karoselnya ini ketika dia pindah halaman atau ketika dia mengganti gambar gitu ya. Ketika dia ganti gambar berarti di sini ada on apa lagi nih? Nah, ada on page change. Jadi ketika gambarnya berubah, ada yang bisa dia lakukan. Di sini ada integer sama carousel reason. Berarti kita tinggal panggil integer index di sini sama reason gitu ya. Nah, ketika dia pindah halaman atau ya apapun sebutannya, kita bisa ngeset gitu ya. Kita bisa ngeset si current yang udah di set tadi, teman-teman, menjadi indeks saat ini. Jadi ketika dia berganti ke nomor 2, kita set si currentnya jadi nomor 2. Nah, nanti di sininya teman-teman di row yang di bawah ini adalah perintah di sini teman-teman kalau lihat kalau misalnya indeksnya saat ini sama dengan current page yang ada di halaman itu, warnanya berubah gitu, warnanya ganti nih. Kita lihat aja ya, kita save. Tapi berhubung ada error, kita akan coba hapus beberapa kode. Mungkin di sini bukan scaffold ya. Oh, kolom, container, save area, scaffold. Nah, oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Tuh, udah dah. Oke, nah ketika dia berpindah halaman, set, si titiknya pindah tuh. 4, kita pindah lagi 5, pindah lagi 0, 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa ganti warna di dalam from RGB ini.
gitu ya. Atau teman-teman kalau nggak mau pakai from RGB, teman-teman bisa pakai dot aja di sini. Dot green misalnya, kalau misalnya colors dot green. Nah, save. Tuh, jadi yang kepilih warnanya hijau juga gitu loh. Bisa di customize loh teman-teman. Teman-teman bisa belajar aja sih dari source code-nya ini sebenarnya. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk carousel slider. Untuk yang pro ya sama aja, teman-teman bisa lihat juga sih ini ada cara pemakaiannya dan overall sama kok. Nah, teman-teman lihat nih, sama aja gitu ya. Tapi dia bedanya udah ada dotnya di sini, teman-teman bisa atur sendiri gitu, dotnya udah ada langsung lah, udah include. Dan ya, itu aja teman-teman. Sampai di sini dulu aja video carousel. Semoga bermanfaat buat kalian dan ya, salam salam kopianan. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye bye.